Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kasih-Mu selalu mengalir bagi kami. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi katakan, amin. Sekali lagi angkat dua tangan katakan, amin. Tepuk tangan paling meriah buat kita. Amin. Gospel people say, I glorify, amin. Semua diberkati Tuhan. Gimana kabar saudara? Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sebelum duduk tepuk tangan paling meriah katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Bapak Ibu, langsung kita masuk kepada jadilah seperti yang engkau percayai dan kamu katakan. Kita baca sama-sama judul khotbah hari ini. 1, 2, 3. Amin. Jadilah seperti yang Anda percayai dan Anda katakan. Kita lihat perikop firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ayat 2, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, baca sama-sama, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Terus, dan memohon dengan sangat kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Berikutnya, dia sudah mendengar, baca sama-sama, dia sudah mendengar berita-berita tentang, apa berita tentang Yesus? Gospel. Kabar baik. Betul? Timbullah iman. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Baca sama-sama, dan menjamah jubahnya. Berikutnya, sebab, baca lebih keras 2, 3 yang di rumah juga. 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Sebab katanya. Mari katakan dengan saya, sebab katanya. Artinya dia berkata. Bapak Ibu lihat saya. Yairus datang kepada Tuhan, tersungkur, memohon, datanglah ke rumahku. Letakkan tanganmu atas anakku yang sakit, yang hampir mati, supaya dia sembuh. Orang yang kedua, yaitu perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Next saudara,
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Next. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Tentunya banyak orang juga berdesak-desakan menyentuh Yesus, menjamah Yesus, udah biasa, udah banyak. Next. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat. Sebab Yesus berkata, ada tenaga yang keluar daripadaku. Siapa yang menjamah aku? Aku tahu ada yang keluar. Ada tenaga yang keluar, ada pengurapan yang keluar dari tubuhku. Murid-murid berkata, banyak yang menjamah engkau. Bukan itu yang kumaksud. Ada orang menjamah tanpa seperti perempuan ini. Tapi perempuan ini berkata, asal ku jamah saja, aku sembuh. Banyak orang datang ke gereja, tapi ada satu orang yang berkata, asal aku datang ibadah hari ini, aku akan mengalami mujizat. Itu yang akan terjadi padamu. Orang boleh bersentuhan dengan Yesus, tapi nggak terjadi apa-apa. Tapi satu orang wanita yang pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja, aku jadi sembuh. Berikutnya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui actionnya diketahui oleh Yesus. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudaraku, perhatikan saya. Yesus berjalan. Kemana? Ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan ada satu wanita yang mencegat Yesus. Yairus lagi, saudaraku, anaknya lagi kritis. Sakit hampir mati. Tentunya hati dia pengen Yesus lekas-lekas tiba di rumahnya untuk menyembuhkan anak itu. Karena Yairus berkata, datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu atas anakku yang sakit hampir mati dan sembuhkan dia. Yairus punya iman dan berkata, ketika Yesus datang menjamah anakku, anakku akan sembuh. Dan perempuan ini punya iman dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, aku sembuh. Ada tingkatan iman yang berbeda di sini. Betul? Next, saudara. Maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terus, saudaraku, apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan Yairus terjadi. Dia pasti, saya percaya Yairus akan berkata, aduh, ini perempuan kenapa ganggu perjalanan Yesus? Coba kalau dia nggak ganggu, Yesus sudah tiba di rumahku. Ini terganggu sekian menit. Karena saudaraku, Yesus berdasarkan dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Ketika Yesus masih bicara, berarti Yesus belum berjalan ke rumah Yairus. Orang-orang dari keluarga Yairus datang, berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi kamu menyusahkan guru untuk datang ke rumahmu? Baik, saudaraku. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus nggak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemana 9 murid yang lain? Nggak diajak. Hanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang 9. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang artinya, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Next.
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya udah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Next, saudaraku. Terus langsung ada satu peristiwa lain. Saya mau kasih ada 3 tingkatan iman dalam khotbah yang saya sampaikan malam ini buat saudara. Tingkat yang pertama adalah Yairus. Dia punya iman. Kalau Yesus datang ke rumahku dan meletakkan tangan atas anakku yang sakit, anakku sembuh. Yesus menanggapi sesuai dengan imannya. Yesus datang. Perjalanan yang capek, perjalanan yang padat, ada rombongan orang-orang yang menghalangi, tidak menghalangi Yesus walaupun agak delay sedikit untuk sampai ke rumah Yairus. Dia datang dan menumpangkan tangan seperti permintaan Yairus kepada Yesus untuk anaknya. Hal yang kedua, ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Udah berulang-ulang menghabiskan uangnya ke tabib A, tabib B. Uangnya udah habis, keadaannya bukan tambah baik, tapi Alkitab mencatat keadaannya tambah buruk. Dan orang ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Orang ini sudah mendengar gospel. Orang ini sudah mendengar Injil kabar baik. Orang ini sudah mendengar Injil kasih karunia. Maka timbul iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Maka saudaraku, imannya timbul. Dan kemudian dari iman yang timbul dia percaya. Dia mengatakannya, asalku jamah saja, aku jadi sembuh. Dan dia action dengan apa yang dia percayai. Dia nggak butuh Yesus tumpang tangan. Dia nggak perlu dia datang dan memohon kepada Yesus. Yesus pun juga tidak menolak orang seperti ini. Saudaraku, Tuhan nggak menolak iman saudara. Maka jangan fokus kepada tingkatan iman, tapi fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan untuk saudara. Orang yang ketiga adalah seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi. Dia punya ajudan yang sakit. Dan dia berkata kepada Yesus, aku punya bawahan, aku juga punya atasan. Aku berkata kepada bawahanku, katakan kalau dia kolonel, bawahannya saudaraku sersan, tolong berangkat, siap, laksanakan. Bawahannya laksanakan. Dia punya atasan, saudaraku, bintang 1 atau bintang 2, jenderal, kolonel, tolong lakukan. Dia juga lakukan. Betapa kuasanya orang yang punya pangkat. Saat dia memerintahkan pada orang yang berpangkatnya lebih rendah dari dia, betapa powerfulnya. Hal yang sama, betapa dia bisa mentaati perintah di atasannya yang punya pangkat lebih tinggi. Dan dia tahu, dia sadar, Yesus bukan manusia biasa, Yesus adalah Tuhan. Dan dia berkata, apapun yang kau katakan, katakan saja, pasti terjadi. Hambaku akan sembuh. Dari ketiga orang ini, siapa yang imannya paling kecil? Yairus. Siapa iman yang paling besar? Perwira Rom. Dia bahkan berkata, Tuhan, gak perlu kau datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, sembuh, hambaku akan sembuh. Gak perlu kau datang dan menumpangkan tangan. Saudaraku, maka Yesus berkata, pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Malam ini, seperti 3 tingkatan iman itu ada di sini. Ada yang punya iman. Aku butuh tumpang tangan Yesus. Ada yang punya iman. Yesus sudah terangkat ke surga. Kemarin kami merayakan kenaikannya. Aku butuh tumpang tangan perintah aku. Bapak Ibu, Tuhan gak menolak iman saudara. Tapi saya mau katakan, saya sedang mendewasakan Anda untuk supaya kemuliaan pujian itu untuk Tuhan. Anda lihat, sejak saya mengerti gospel Injil Yesus Kristus,
kesaksian saya akan berubah. Saya nggak akan menyaksikan lagi, saudara, saya ketemu orang sakit dan saya tumpang tangan, orang itu sembuh. Minimal sedikit banyak nama saya ada di situ. Tapi hari ini, Anda lihat, saya membawa Anda untuk semua pujian, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Dia. Amin. Amin. Maka saudara, jangan berfokus pada tingkatan iman saudara. Saudaraku, Tuhan gak bergerak. Jangan berpikir bahwa mujizat terjadi kalau engkau sudah memenuhi tingkatan iman tertentu. No. Saya ulangi. Tolong garis bawahi. Tuhan tidak bergerak untuk memberikan mujizat kepadamu kalau engkau sudah memenuhi tingkatan iman tertentu. Tidak. Sebab 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyediakan, Dia sudah menyembuhkan, Dia sudah menyelamatkan semua yang mempercayai Dia. Terimalah itu. Maka jangan berfokus kepada tingkatan iman saudara, tapi berfokuslah memandang kepada kebaikan Tuhan. Dia begitu baik buat saya. Amin. Kasih-Nya tidak terhalang oleh dosa dan kesalahan Anda. Dia tetap baik ketika engkau tidak taat sekalipun. Dia tetap Tuhan yang baik, saudara. Amin. Amin. Jangankan Tuhan, saya mau kasih gambaran. Saya tetap bapak yang baik buat ketiga anak saya. Bukan saat ketiga anak saya baik saja, saya baik buat mereka. Bahkan ketika mereka tidak taat, saya tetap bapak yang baik. Saat anak saya revival kecelakaan, dia curi mobil saya, belum punya SIM, artinya kan dia lagi gak taat. Ketemu, Anda boleh tanya anak sendiri, tanya Budion, di rumah sakit ketika ketemu, dia udah ketakutan, dia udah nangis. Apa yang saya lakukan? Saya datangi dan saya peluk anak saya. Saya tetap baik saat dia tidak taat. Terlebih, amin. Kalaupun kamu gak taat, dia tetap baik. Jadi kita rajin ibadah bukan supaya Tuhan tambah sayang sama Anda. Anda rajin ibadah, Anda datang WRC, Anda datang ibadah minggu, Anda melayani Tuhan. Itu menunjukkan Anda yang tambah sayang sama Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan paling meriah. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur adalah kasih-Mu. Amin, amin. Bapak Ibu, dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga di bahan ada, dengar baik-baik. Maka saya katakan begini, tidak ada tingkatan khusus iman Anda yang harus Anda capai untuk membuat Tuhan memberikan kepadamu apa yang kamu minta malam ini. Saya ulangi, lihat baik-baik. Tidak ada tingkat khusus untuk iman Anda, untuk iman yang harus Anda capai. Apakah saya harus seperti perempuan pendaharaan itu, Pak? Apakah saya harus seperti Yairus, Pak? Apakah saya harus seperti siapa tadi? Perwira Kapernaum? Jangan berfokus pada tingkatan iman saudara. Tidak ada tingkat khusus untuk iman yang Anda harus capai lebih dulu sebelum Tuhan memberikan mujizat, memberikan kesembuhan, memberikan apa yang Anda pinta. Bukan. Iman saudara tidak mendahului
pemberian Tuhan. Sebab Dia telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Jadi jangan berfokus kepada, waduh, gue belum punya iman. Iman saya masih kecil. Iman saya begini. Dengar, sejak Yesus mati di kayu salib, kita tahu Dia mati di kayu salib. Kita pun harus tahu kita juga mati di kayu salib. Ada yang hilang dalam hidup kita, yaitu hidup kita yang lama. Ada yang ditambahkan, yaitu apa? Kita punya sekarang kehidupan Yesus. Kita punya sekarang imannya Yesus. Maka jangan berfokus pada, waduh, gue belum punya iman. Nah, tapi berfokuslah kepada kebaikan Tuhan. Sebab kenapa? Anda lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 3a, Allah memberikan yang kita butuhkan. Yesus punya kuasa Allah, dan kuasanya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk apa? Hidup dan makanya Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala melayani Tuhan. Saudaraku, saya perlu uang untuk menggaji setiap staf full timer. Saya butuh uang untuk operasional gereja ini. Dan saya tahu Allah telah memberikan itu kepada saya. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda melayani Tuhan, dengarkan baik-baik. Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu perlukan untuk kamu hidup di dunia ini dan untuk kamu melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan khawatir, jangan takut. Dia telah memberikan. Maka Bapak Ibu, bukan iman Anda yang mengawali pemberian Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan semuanya. Sekarang yang bagian yang kamu perlu, yang harus kamu lakukan, kamu percayai Dia sudah melakukannya bagi Anda, dan perkatakan, jadilah, pulanglah, dan jadilah seperti yang kamu percaya dan kamu katakan. Itu yang akan terjadi kepada saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Amin. Katakan amin. Terlepas dari tingkatan apa iman saudara, entah saudara seperti perempuan pendarahan yang punya kepercayaan, asalku jamah saja aku akan sembuh. Enggak salah, Tuhan tetap menanggapi saudara. Atau Anda seperti Yairus, Tuhan datanglah ke rumahku, taruh tangan atas anakku dan jadikan anakku sembuh. Tuhan juga menanggapi, Tuhan juga merespon. Atau Anda seperti perwira Kapernaum, cukup katakan sepatah kata saja Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Maka Yohanes 11 ayat 40, Yesus berkata, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Maka Yesus berkata, pulanglah, jadilah padamu seperti yang kamu percayai dan kamu katakan. Yairus percaya kalau Yesus datang ke rumahnya dan tumpang tangan, anaknya sembuh. Saudaraku, Yairus percaya dan berkata seperti itu. Tuhan, datanglah, tumpangkan tangan. Perempuan pendarahan 12 tahun, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dan waktu dia mendengar, dia fokusnya tentang apa? Kasihnya Yesus, kebaikannya Yesus. Timbullah iman, timbullah kepercayaan. Maka dia berkata, apa yang dia percaya? Asalku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Perwira Kapernaum sama, dia sudah sering mendengar tentang Yesus. Kenapa? Sebagai orang Romawi, tentara Romawi yang berjaga-jaga atas wilayah Israel, tentunya saudaraku, dia melihat, dia sebagai seorang perwira tahu gerakan-gerakan pengajaran sesat atau gerakan yang mau menggulingkan kekuasaan Rom. Dia tahu, dan ketika dia mendengar tentang Yesus, timbul kepercayaan. Gak perlu, aku seorang bawahan, aku juga punya bawahan. Aku berkata kepada bawahanku pergi, dia akan pergi. Datang, dia akan datang. Hal yang sama, atasanku akan berkata, kamu kesini, saya akan datang. Kamu berangkat, saya akan pergi. Saya orang Romawi, saya ada di tanah Yudea karena diperintah oleh atasan saya, jenderal di Rom. Saya pergi ke sini. Nah, dia tahu Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan, saudaraku, rabi-rabi Yahudi biasa. Dia tahu dia punya otoritas.
Dia jenderal di atas jenderal. Dia kaisar di atas kaisar. Dia Tuhan di atas Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Maka dia berkata, katakan sepatah kata saja, aku yakin hambaku sembuh. Hal yang sama. Bapak Ibu, saya mau malam ini dengan saya mengajak Anda menaikkan pujian. Kemudian mic-nya mana? Minta mic. Tolong Jericho siapkan mic. Saudaraku, malam ini saya mengajak Anda untuk nyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Jangan fokus kepada iman, tingkatan iman Anda, tapi berfokus kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Waktu engkau berfokus pada kasih, kebaikan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, lebih dalam dari apapun juga. Waktu kamu fokus itu dan kamu memandang itu, apa yang akan terjadi? Muncul kepercayaan. Dia sudah melakukannya. Apa yang kamu minta hari ini? Apa yang kamu butuhkan? Teman-teman di rumah jemaat, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh mujizat, engkau butuh promosi, engkau butuh finansial breakthrough. Yesus berkata, pulanglah, jadilah padamu seperti yang kamu percayai dan kamu katakan. Ayat terakhir saudaraku, Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, baca sama-sama. Menghampiri apa? Artinya apa? Fokus Anda tanya, bertuliskan kasih karunia. Waktu Anda memandang, menghampiri, artinya apa? Jangan fokus pada keadaan saudara, jangan fokus pada tingkatan iman saudara. Mungkin Anda berkata, iman saya belum seperti Pak Agung, bahkan kepala rumah ibadah, imannya kalah sama perwira Kapernaum. Maka Yesus berkata 2 kali dalam Alkitab, aku gak pernah temukan iman sebesar ini di tengah orang Israel. Hanya 2 yang punya iman yang dahsyat. Menurut Yesus, 1 perwira Kapernaum ini, yang kedua perempuan Siro-Venesia, orang bukan Yahudi, justru punya iman besar. Artinya imannya Yairus, imannya perempuan penderita masih kalah sama 2 orang ini. Tapi itu pun Yesus gak nuntut kita, kamu harus punya iman seperti perwira Kapernaum ya, baru aku berkati kamu. No, Yesus gak nuntut saudara, kamu harus punya iman seperti perempuan Siro-Venesia ya. Enggak. Apapun ukuran iman saudara, gak mengawali kebaikan Yesus. Anda fokus kepada kebaikan Yesus, maka Anda percaya. Dan apa yang Anda percayai, Anda lepaskan. Dengan perkataan, itulah akan terjadi. Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang kamu percayai dan kamu katakan. Amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Lampu boleh dipadamkan, saudara. Saya mengajak saudara, jangan nyanyikan lagu tentang masalah Anda. Jangan renungkan pergumulan saudara. Tapi sekarang mari hampiri tata kasih karunia. Fokus kepada kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya.
Ibu Saudara, saya mengajak saudara menyanyikan nyanyian kebaikan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku berfokus kepada kasih-Nya, kebaikannya. Bukan berfokus kepada masalah Anda, bukan berfokus pada tingkatan iman saudara, tapi berfokus kepada kebaikan Tuhan. Waktu Anda datang menghampiri tahta kasih karunia, engkau akan menemukan rahmat dan menerima pertolongan pada waktunya. Yairus membutuhkan Yesus untuk datang ke rumahnya dan meletakkan tangannya atas anaknya. Tuhan melakukannya. Perempuan pendarahan 12 tahun membutuhkan. Dia percaya dan dia berkata, asal ku jamah saja jubah jubahnya, aku menjadi sembuh. Yesus pun melakukannya. Perwira Kapernaum berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak perlu kau datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka aku jadi sembuh. Yesus pun melakukannya. Perempuan Siro-Fenisia berkata, Kunarion atau anak-anak anjing dapat remah-remah dari meja tuannya. Dan remah-remah dari Yesus, itulah mujizat yang dia terima. Yesus pun melakukannya. Jangan arahkan pandanganmu pada seberapa besar tingkat iman saudara. Arahkan pandangan Bapak Ibu Saudara kepada Dia yang telah mati karena kasih-Nya kepada kita dan telah bangkit dan naik ke surga. Dia telah melakukannya untuk saudara. Dia telah memberikan kepada Anda untuk hidup dan untuk pelayanan saudara. 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakannya. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan sedang menanti Anda untuk memenuhi harapan saudara. Malam ini seperti dia berkata kepada perwira Kapernaum, dia juga berkata kepada saudara dan saya, pulanglah, pulanglah, dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya, dan katakan. Angkat tangan saudara. Sungguh besar pengorbanan bagi. Arahkan pandanganmu pada pengorbanannya yang besar. Roma 8 ayat 32. Kalau anak saja diberikan, apalagi yang mau dia tahan buat saudara dan saya. Besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Saya berdoa untuk saudara memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan. Jadilah seperti yang kamu percayai dan
Amin, amin. Berfokus kepada kasih-Nya yang besar. Dia baik, Dia sangat baik. Mari saudara, karena kebaikannya Dia mati buat saudara dan saya. Amin. Dia sedang memikirkan yang terbaik buat saudara. Malam ini Dia berkata, pulanglah, jadilah padamu seperti yang kamu percayai dan kamu katakan, haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, ketika perwira Kapernaum, ketika perempuan pendarahan 12 tahun berfokus kepada kasih Yesus. Mereka mendengar Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang. Mereka
orang kusta yang ditolak, dipeluk sama Yesus. Waktu mereka berfokus kepada kasih, kebaikan, timbul kepercayaan. Maka apa yang dia percayai, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Yairus meresponi, asal Yesus datang ke rumahku dan meletakkan tangannya atas anakku sembuh. Perwira Kapernaum berkata, tidak perlu Tuhan kau datang ke rumahku, katakan sepatah saja, maka hambaku sembuh. Malam ini saya mengajak Anda berfokus memandang kepada kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia mati buat kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah ketika kita masih berdosa. Dia menerima saudara tanpa syarat, menerima Anda apa adanya. Sungguh besar saya percaya ketika engkau berfokus pada kebaikan, kasih, pengorbanannya yang dahsyat, imanmu, kepercayaanmu terbangun. Dan apa yang Anda percayai malam ini, katakan, asal ku jamah saja, aku sembuh. Atau Anda seperti perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku sembuh. Malam ini Tuhan berkata kepadamu, pulanglah, jadilah padamu seperti yang kamu percayai. Haleluya. Sekali lagi, mari angkat roti dan siapkan anggur dan roti perjamuan saudara. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sama-sama berkata, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Setiap kali kamu makan dan minum roti dan cawan ini, lakukan ini untuk mengingat, untuk berfokus memandang kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu.
ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Saya tangkap firman Tuhan malam ini. Pulanglah, jadilah padamu seperti yang kamu percayai. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk mujizat yang kau beri. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah, dan jadilah padamu seperti yang kamu percayai. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati kau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.